time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik. Bagian A, dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, investasi menurun. Investor asing dengan menanam modal karena takut proses tidak transparan. Yang berikut, kerugian negara. Dana pembangunan diselewengkan. Yang berikut, distorsi pasar. Persaingan usaha tidak sehat karena perusahaan yang memberi suap lebih diutamakan. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial yang pertama yaitu kemiskinan meningkat. Dana bantuan sosial tidak sampai ke masyarakat yang berhak. Yang berikut, kesenjangan sosial. Kelompok tertentu mendapat fasilitas lebih karena koneksi atau suap. Yang berikut, kehilangan kepercayaan. Masyarakat tidak lagi percaya kepada pejabat publik. Yang ketiga, dampak politik dan hukum. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Pejabat yang korup sulit ditindak karena melindungi satu sama lain. Yang berikut, pemerintahan tidak efektif. Fokus pada keuntungan pribadi bukan pelayanan rakyat. Bagian B, nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, tidak menyembunyikan informasi dan tidak berbohong. Berikut, integritas, konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang berikut, tanggung jawab, melaksanakan tugas sesuai aturan dan hasil bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikut, transparansi, proses terbuka bisa diperiksa publik. Bagian 2, prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikut, partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pengawasan. Yang berikut, pencegahan lebih baik, lebih efisien mencegah daripada menindak. Yang berikut, rule of law. Semua tunduk pada hukum tanpa pengecualian. Bagian C, upaya pemberantasan korupsi. 1. Pencegahan. E-government itu sistem pelayanan online, mengurangi kontak langsung dan peluang suap. Berikut, pendidikan anti korupsi ditanamkan sejak dini di sekolah dan kampus. Yang berikut, pelaporan kekayaan pejabat. Pelaporan LHKPN diawasi publik. 2. Penindakan. Pertama, KPK menangkap dan menuntut pelaku korupsi, termasuk operasi tangkap tangan atau OTT. Berikut, kejaksaan dan kepolisian berwenang menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Yang ketiga, peran masyarakat, melaporkan melalui call center, aplikasi pengaduan atau media sosial. Berikut, ikut serta dalam forum diskusi dan edukasi publik. Bagian D, kerjasama instrumen internasional pencegahan korupsi. 1. UNACC, yaitu stratifikasi oleh Indonesia pada 2006, mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. 2. OECD, anti-bribery convention, fokus pada suap di transaksi bisnis lintas negara. Yang ketiga, G20, anti-corruption working group, kolaborasi negara-negara G20 dalam mengatasi korupsi global. 4. Contoh kerjasama, penelusuran aset di luar negeri, ekstradisi pelaku korupsi. Bagian E, kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. 1. Lembaga nasional, yaitu KPK, lembaga independen penindak dan pencegah korupsi. Berikut, BPK atau BPKP, pemeriksaan keuangan negara. Yang berikut, Ombudsman, mengawasi pelayanan publik. 2. Instrumen nasional, yaitu Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, adalah rencana nasional yang melibatkan banyak sektor. Yang berikut, pengaturan presiden adalah misalnya tentang keterbukaan data, e-budgeting atau e-procurement. Bagian F, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. 1. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1945
1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup 30 lebih bentuk tindakan pidana korupsi. 2. Contoh tindak pidana gratifikasi, hadiah atau pemberian kepada pejabat. Kedua, suap untuk mempercepat proses tertentu. Berikut pemerasan, pejabat memaksa orang untuk memberi uang. G. Perkembangan tindak pidana korupsi. 1. Modus lama, suap langsung atau amplop, pengelapan dana secara manual. 2. Modus modern, proyek fiktif digital, dana bansos dan lebih hibah disalahgunakan, transaksi via kontorensi untuk menyamarkan aliran dana. 3. Pola baru, terorganisir dan sistematik, melibatkan lebih dari satu lembaga, sulit dilacak jika tidak ada Bagian H. Korupsi dan pelayanan publik. 1. Masalah yang timbul, pelayanan lambat, berbeli dan tidak transparan, punggil atau uang pelicik menjadi hal biasa. 2. Contoh nyata, pembuatan KTP yang harus membayar lebih, pengurasan izin usaha persulit jika tidak menyuap. 3. Solusi, sistem antrean dan pelayanan online, sanksi bagi petugas yang menerima gratifikasi.